Gimana sih cara riset tantangan apa yang sedang dihadapi oleh buyer atau Amplify yang ingin kita tuju supaya solusinya tuh sesuai nih Coach sama produk yang kita jual. Nah, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku ingin membahas nih salah satu komentar dari teman-teman sahabat sales yang ada di YouTube. Nah, langsung aja yuk kita langsung pembahasan ke pertama. Halo Coach. Hai. Lagi ngapain nih Coach? Lagi chatting biasa. Mbak Karin chatting. Oke nih Coach. Aku mau baca ini Coach, ada sahabat sales juga nih Coach yang tanya di kolom komentar YouTube kita Coach. Langsung aja ya Coach ya. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Zanuraini nih Coach. Pertanyaannya adalah, Coach, gimana sih cara riset tantangan apa yang sedang dihadapi oleh buyer atau Amplify yang ingin kita tuju supaya solusinya tuh sesuai nih Coach sama produk yang kita jual. Nah, itu gimana tuh Coach? Oke. So, tapi sebelumnya kayaknya saya sudah menghilang berapa lama ya, Vic? Menghilang di YouTube channel kayaknya. Minggu kayaknya sih Coach. Iya benar. Ada dua mingguan ada ya? Ada sih Coach. Ada ya 2 minggu hilang ya? Lebih kayaknya sih Coach, karena lebih, aku ya? Sama Altares lainnya. Sibuk nih ya Coach ya? Oke. Iya, karena kebetulan memang lagi padat dan ini pun juga kita ngejar tayangan ya. Betul. Ngejar tayangan gitu ya, karena ya? kalau nggak minggu depan bakal nggak ada lagi ya. Bakal nggak ada lagi. Keluar kota lagi. Keluar ya, kota Coach, lagi. Mantap. Ya, mungkin minggu depan kota berikutnya adalah Makassar lagi. Makassar. Nggak tahu kenapa Makassar sering selalu banget. Selalu jadi Makassar. destinasi pelatihan gitu iya. ya Coach ya. Karena buat adik kayaknya senang makan ikan. Lumayan ya Mas ya. Oke. Tadi pertanyaannya adalah, thank you untuk pertanyaannya. Buat teman-teman yang mungkin kalau mau bertanya juga boleh nanya ke bisa kita banget, ya. Bisa banget. Jadi kalau mama bertanya, jadi kita bisa bantu ngejawab ya. Betul. Nah, pertanyaan kan adalah bagaimana ngeriset kebutuhan. Iya, betul. Sebenarnya ada berbagai cara untuk ngeriset kebutuhan. Yang pertama, jadi kalau istilahnya saya tuh kalau ketika kita jualan, kita nggak ngomong jualan dulu ya, tapi sebagai as a product manager lah ya. Ada yang namanya problem solution fit. Problem solution fit. Jadi problemnya apa, kita ada solusinya gitu ya. Problem fit ya, problem fit atau product fit gitu ya. Product fit artinya kita menciptakan produk dicocok-cocokin aja, cocoklogi gitu loh ya. Cocoklogi. Tapi memang banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan produk yang kalau perusahaan-perusahaan pakai produk IT rata-rata cocoklogi sih. Kebanyakan cocoklogi yang diduga-duga seakan-akan itu kebutuhannya mereka. Diduga. Nah, bagaimana kita bisa tahu kebutuhan customer? Sebenarnya kita tahu kebutuhan customer, memang yang paling gampang adalah riset. Ya, betul. Riset yang bisa kita lakukan adalah kita bisa meriset ke customer kita yang sudah pernah membeli. Kenapa dia ngambil sama kita? Atau yang kedua, kita melihat fenomena yang ramai di luar sana, apa problem-problem yang terjadi di sebuah industri. Yang lagi tren gitu ya Coach ya? Yang lagi tren, bisa juga memang itu problem yang memang lagi masalah. Kayak saya ambil contoh yang paling gampang ya. Dulu memang ada jualan jus-jus dalam botol tuh banyak banget. Bahkan saya tahu banget dulu yang terkenal namanya Mama Rose ya, Mama Rose gitu ya. Nah, Mama Rose itu sangat terkenal sekali. Nah, kemudian habis setelah Mama Rose, saya lihat Mama Rose itu dulu botolnya lumayan besar ya. Lumayan besar, makin lama botolnya makin kecil gitu ya. Tapi ketika botolnya makin kecil, karena dia masuk segmen yang dimana segmennya adalah segmen untuk detox atau cleansing atau untuk glowing gitu ya. Jadi dia ada riset, misalkan buah ini sama buah ini cocoknya untuk apa dan sebagainya. Sekarang banyak Coach. Nah, ternyata sekarang makin terkenal. Sekarang ada macam-macam tuh. Ada yang mereknya sempat kan habis Mama Rose keluar ada produk namanya Rejuve gitu ya. Rejuve itu kebetulan yang punya perusahaan besar. Gitu ya. Kalau Mama Rose saya nggak tahu siapa yang punya gitu ya. Mungkin yang punya namanya Rose gitu ya, bisa jadi ya. Nah, kalau Rejuve itu yang punya adalah salah satu grup besar di Indonesia dan cukup terbesar dan punya bank, punya perusahaan asuransi dan sebagainya, gede banget. Nah, kemudian setelah itu muncullah produk-produk lain kayak contoh ada Naked Juice, ada yang namanya macam-macam lah ya, ada macam-macam merek dan sebagainya. Nah, begitu muncul beberapa produk, saya ngelihat bahwa mereka masuk satu segmen baru, yaitu adalah segmen di mana produk tersebut kelihatannya laku, bakal diambil sama market.
Kenapa? Karena isunya ngurusin badan, pasti kalau nggak jauh-jauh dari obat pelangsing, puasa dan sebagainya, Kalau nggak yang herbal-herbal atau gitu, herbal-herbal, tapi memang ada beberapa isu lagi adalah yang diet khususnya biasanya punya problem dengan kekurangan gizi. Ya, betul. Saya ambil contoh sederhana gitu ya. Ketika saya misalkan melakukan diet tertentu, lucunya dari hasil data dari dokter, dianggap saya kurang gizi. Dianggap kurang gizi gitu. Dianggap kurang gizi. Dianggap kurang gizi, misalkan ada apakah kolesterol yang mana, yang ada yang terlalu rendah, perlu ditinggikan, terus kenapa perlu olahraga dan sebagainya. Makanya tubuh itu dianggap masih ada yang kekurangan gizi dalam hal tertentu. Makanya lucunya saya malah diminta untuk meningkatkan satu hal dengan serat gitu loh. Ketika saya meningkatkan dengan serat dan olahraga ternyata berhasil. Stabil gitu ya Coach ya? Relatif lebih stabil. Nah, jadi misalnya saya kasih gambaran bahwa isu itulah yang dilihat sama orang-orang yang main bisnis jus. Jadi ada bisnis jus, dia ngeliat ada peluang itulah yang dia masuki. Berarti dia sadar ya, berarti kan apa? Kalau saya bilang awalnya kan berarti produk fit. Ya berarti dia tahu di masyarakat ada kebutuhan itu, dia buat produk yang cocok. Ya, apalagi jus-jus itu bisa dibuat tanpa gula tapi manis. Itu yang menarik gitu loh. Contoh ya, kalau misalkan yang paling gampang, misalkan ketika saya punya perusahaan untuk penjualan, untuk selling ya, selling dan marketing, saya ngelihat ada problem ketika sebagai perusahaan-perusahaan pelatihan, biasanya problem perusahaan pelatihan yang kami temukan adalah banyak pelatihan-pelatihan trainer-trainer yang mengajar tentang dunia selling, tapi mereka punya problem bagaimana caranya untuk mereka memastikan untuk meningkatkan performance. Nah, karena mereka punya problem meningkatkan performance, maka saya menyasar ke fokus ke sana. Tapi yang menjadi menarik ketika saya fokus di segmen itu, saya tahu ada kebutuhan itu, HRD ada kebutuhan itu, direktur perusahaan ada kebutuhan itu, saya harus menciptakan satu buah produk yang dimana produk itu harus metode pelatihannya, metode pengajarannya, metode sistemnya dan sebagainya harus sesuai dengan kebutuhannya customer. Betul. Nah, jadi kayak contoh, kayak kemarin kita mengadakan pelatihan beberapa waktu yang lalu di Makassar, Pekanbaru, Palembang gitu ya. Dan di Jakarta pelatihannya tentang negosiasi gitu ya. Pelatihan negosiasi dengan satu perusahaan, kami sampai bener-bener ngebuatin satu permainan khusus sendiri. Gamesnya juga. Iya, jadi kayak sambil contoh, saya ada perusahaan pelatihan negosiasi di Palembang, Pekanbaru, dan kemudian Jakarta dan Makassar, dan mau Makassar lagi, kami temukan ada satu perusahaan yang sangat besar membutuhkan satu buah pelatihan yang khusus tentang negosiasi. Nah, di pelatihan negosiasi itu saya sadar mereka punya problem tentang bagaimana negosiasi. Komunikasinya juga, dan saya membuat sebuah permainan khusus untuk mereka. Only khusus untuk mereka. Nah, jadi kalau mama ditanya, biasanya kalau bagaimana dengan tempat-tempat yang lain atau trainer-trainer yang belum tentu mereka membuat seperti itu. Kalau kami membuat benar-benar permainannya persis dengan kondisi mereka di lapangan. Custom gitu berarti. Custom yang sesuai dengan khusus. Kenapa? Karena jadi nanti mereka bisa melakukan permainan itu sama siapapun bisa. Bahkan kami sampai ngebuatin bagaimana cara menghitungnya, cara masukin rumusnya, semua benar-benar kita buat dengan secara customize. Nah, itu kita sadar ada kebutuhan itu. Nah, banyak kan corporate yang trainer dan sebagainya, mereka tidak punya kemampuan itu. Makanya kenapa ada corporate yang cuma jagonya adalah misalkan dia jagonya untuk melakukan entertainment, dia melakukan entertainment dengan musik atau dengan magician atau apa, itu masing-masing orang bisa berbeda. Saya nggak sehebat mereka. Saya tidak bisa magic, saya tidak bisa nyanyi, saya nggak bisa. Ya, nyanyi bisa ya, tapi saya bukan artis, bukan jago dan sebagainya, tapi saya fokus hanya adalah bentuknya bagaimana pelatihan itu bisa berdampak. Saya ambil contoh nih. Per hari ini kan kebetulan saya barusan tadi pagi membuat satu materi. Kebetulan yang deliver bukan saya, itu Coach Adit yang ngebuat. Maka ketika membuat untuk Coach Adit pun, itu pun saya benar-benar ngebuatnya nge-customize sedemikian rupanya, sampai customer bagaimana cuman pelatihan dalam waktu singkat cuman setengah hari, mereka sampai bisa tahu bedanya apa. Nah, karena saya sadar kalau nggak buat kayak begitu, kita nggak ada bedanya sama orang lain. Nah, itu yang membuat jadi diferensiasi. Jadi kalau mau tahu jawabannya adalah, ya tadi problem fit atau problem fit, product fit. Nah ya kalau problem berarti problem solution kan. Ya berarti kalau produk solution fit gitu kan ya. Jadi produknya apa, menyelesaikan solusinya apa. Nah tugas kita adalah riset. Ada satu metode lagi yang sebenarnya
saya secara pribadi kalau ditanya ini ngelakuin atau enggak, antara iya dan enggak. Kenapa tuh coach? Karena menurut saya cara ini bisa, tapi tidak 100% saya gunakan. Itu ada namanya value proposition. Oke. Konsepnya Gimana, adalah Coach? customer value proposition. Konsepnya sederhana banget. Jadi nanti mungkin ada gambarnya di sini, gitu ya, ada gambarnya. Jadi ada yang namanya customer job. Customer job, saya kasih contoh yang gampang customer job. Si Antonius Arif kan seorang trainer ya. Iya. Nah, pekerjaan saya apa? Selain Antonius Arif sebagai seorang trainer. Antonius Arif trainer, Antonius Arif sebagai pemimpin perusahaan, Leader. Antonius Arif juga sebagai pengajar untuk timnya sendiri, Iya. dan juga Antonius Arif juga sebagai ayah, kepala rumah tangga, dan Antonius Arif sebagai suami dari istri saya, betul ya, dan Betul. bapak dari anak-anak. Berarti pekerjaan saya ada 6. Betul nggak? Iya. Ada 6. Oh, belum ditambah yang komunitas agama gitu Iya, ya. banyak Sampai juga 7 gitu ternyata ya, ya, 7 Coach. sampai 8. Nah, pertanyaan yang menarik. Dari 7 ini, dan termasuk sekarang juga kita YouTuber Oh iya, dong. betul. YouTuber dong. Seorang talent juga ya. Coach, Talent ya. juga, berarti 8. Narasumber dan speaker, sebagainya. Iya, betul. Nah, berarti pertanyaan, setiap bidang saya kan punya problem masing-masing. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Contoh, misalkan saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang suami, otomatis kalau saya banyak keluar kota dan sebagainya, berarti saya punya problem dong di rumah. Komplain gitu ya, Coach ya? Enggak, bukan enggak. tentang komplain. Oke. Misalnya problem sederhana, misalnya ada yang rusak. Iya, betul. Ada yang rusak, saya nggak di rumah. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti saya mempunyai kebutuhan bagaimana tempat-tempat servis kalau ada kerusakan. Biasanya kerusakan apa sih? Nggak jauh-jauh dari gas, nggak jauh-jauh dari mesin cuci, nggak jauh-jauh dari keran air, kan gitu. Nah, berarti AC gitu ya, betul. Jadi artinya saya kan harus punya ada problem. Ya berarti saya ada problem dong. Iya, Saya punya betul. problem itu sebagai itu. Iya. Nah, kalau sebagai ayah berarti saya punya problem apa? Saya punya problem sebagai seorang ayah bagaimana harusnya bisa mengajarin anak tapi nggak punya waktu. Iya. Kan betul dong? Iya, betul. Itu kan berarti problem juga dong. Atau saya sebagai ayah, anak saya udah remaja karena umurnya udah 20 lebih ya, 21. Berarti kan punya problem juga dong. Bagaimana cara mendidik anak dengan cara yang berbeda. Terus mendidik anak pria dan mendidik anak wanita itu problem lagi yang beda loh. Beda juga gitu ya, Oh, Coach beda ya? banget karena rupanya kalau anak cewek itu modelnya saya mulai perhatikan belakangan ini kalau saya manja-manja, gaya manja-manja, dia suka. Oh. Kalau yang gede gayanya ya Balikan, dewasa-dewasa aja gitu loh, dewasa aja. Saya cuma ngomong metodenya sekarang saya tidak dengan cara mengasih tahu. Karena rupanya anak saya nggak suka dikasih tahu modelnya. Tapi modelnya dengan gaya coaching. Oh. Saya, Karena sukanya di coaching gitu ya? iya, Coach? anak sekarang kayak gitu. Jadi saya nanya gini, menurut kamu dengan kondisi seperti ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Oh. Baru si Matthew bisa jawab tuh, nggak berdebat. Tapi kalau mama saya kasih tahu langsung, didebat sama dia. Dikira menggurui juga kali ya, Coach? Iya, ya? memang orang tua di mana-mana Iya juga sih, menggurui betul kan. sih, Gitu. betul. Tapi beda gitu ya. Tapi kalau yang ke cewek, saya bisa manja-manjain gitu. Saya manja-manjain, bukan manjain dalam arti dia mau beli apa, saya manjain enggak. Misalnya suka manja-manja, misalnya pura-pura malah saya tidurin di baunya dia. Saya goda-godain. Nah, itu ternyata efek buat dia. Nah, jadi artinya saya punya problem itu. Jadi problem itu, setiap orang punya problem itu solusinya apa? Solusinya apa? Jadi kalau problem itu solusinya apa? Kalau solusinya apa berarti apa? Ada muncul produknya. Oh, oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi setiap hal ada problemnya. Misal lagi contoh, saya sebagai trainer. Kalau saya sebagai trainer kan berarti problemnya apa? Fit, kondisi fit Iya, saya, betul. tubuh saya. Saya harus fit, kemana-mana, kondisinya ya. apapun, sehat dan sebagainya. Berarti bisa masuk apa aja? Suplemen bisa dong. Vitamin bisa dong. Olahraga bisa dong. Makanan yang bergizi bisa dong. Makanya kayak contoh kenapa saya berpuasa, hari ini saya berpuasa. Kemarin juga puasa 72 jam. Dan sekarang saya berpuasa lagi karena dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuat tubuh saya menjadi fit gitu loh. Saya punya fit. Loh bukan malah jadi lemes. Enggak, kalau saya malah jadi fit. Dan pada saat kondisi itu, saya masukkan nutrisi yang tepat ke dalam tubuh saya. Jadi puasanya, saya hanya masukkan misalnya jus-jus aja dan sebagainya. Oh, kalau misalkan puasa kayak gitu tuh tetap makan nasi atau Enggak, sama sekali. puasa gitu, Coach? Full. Oh. Cuman hanya minum air putih, cuman hanya jus tanpa gula dan sebagainya.
dan bener-bener intermittent fasting tetap jalan. Hmm. Jadi kalau intermittent fasting saya adalah makan terakhir jam 7, ya saya berhenti minum jus jam 7. Dan nanti boleh lagi jam 12. Jadi udah jam 12, jam 1. Udah Full banget berarti ya coach ya? benar-benar lakukan. Nah, jadi artinya balik lagi, saya butuh tenaga saya butuh tubuh saya butuh, karena kalau ditanya jiwa kita masih muda, roh kita masih muda, tapi tubuh kan enggak. Iya. Makanya saya harus menjaga tubuh saya supaya tetap bugar. Kayak tadi pagi saya olahraga 45 menit. Kenapa tujuannya? Ya itu tadi. Biar sehat. Nah, bagaimana caranya saya nggak punya waktu pergi ke gym, tapi punya waktu 45 menit? Gimana caranya? Nah, muncullah produk lain. Betul. Ya nggak? Iya, Kayak saya betul. mencontoh sepeda statis, mungkin apa yang buat jalan kaki dan sebagainya. Itulah caranya mencari Betul. sebuah produk supaya cocok. Oke. Apalagi kepada Amplify. Tadi kan juga pembahasan tentang Amplify. Kalau Amplify. Amplify harus dilihat adalah KPI-nya mereka apa. Oh. Dilihat dari KPI juga berarti. Ya, Coach, KPI-nya mereka apa. Karena kan Amplify mereka corporate dong. Iya, betul. Kalau corporate KPI-nya apa, key performance indikatornya apa. Nah, kita ngebantu key performance indikator mereka. Biar mencapai Mencapai yang semua KPI sesuai yang itu. KPI Iya. yang kita inginkan. Oke. Yang mereka inginkan tentunya. Itu aja mungkin. Thank you banget nih buat Coach Arif yang sudah men-sharingkan nih gimana sih cara riset gitu ya Coach ya. Riset tantangan apa nih yang sedang dihadapi oleh si Amplify ini. Nah mungkin gitu aja nih teman-teman semuanya tentang pembahasan kali ini. Akhir kata dengan saya Vika dan Saya Coach Antoni Sarif. Salam Salam performance. performance. Bye-bye.